Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa qaidina wa qudwatina wa qurratu ayunina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu wa qala aidan wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Yang kita hormati bersama Bapak Direktur Diniyah dan Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini dihadiri oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Ades Hadi Syamsuri, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama di Jakarta Pusat, yang tadi telah menyampaikan sambutannya. Terima kasih Bapak dan ahlan basahlan dalam acara yang sangat mulia ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan rekan-rekan semuanya, Ibu-Ibu, penerima manfaat daripada BOP terkait dengan masalah pendidikan diniyah, takmiliyah, dan atau pesantren yang semuanya saya hormati. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kondisi apapun kita tetap bisa bersilaturahim, bisa bersilatul ilmi, wawasan kita supaya nambah, bersilatul amali supaya koordinasi, ta'awun, kerjasama antara kita semuanya saling dukung-mendukung, kuat menguatkan, saling peduli mempedulikan, selalu bisa kita lakukan. Bahkan dalam kondisi di mana terjadi COVID-19, di mana kemudian banyak kegiatan pendidikan kita tidak bisa terselenggara secara baik, secara langsung, tapi alhamdulillah tetap saja Allah bisa mempertemukan kita semuanya untuk saling menguatkan komitmen kita melanjutkan pendidikan agama Islam, untuk meningkatkan komitmen kita menghadirkan pendidikan agama Islam yang baik, yang berkualitas, yang bermanfaat, yang membawa kepada maslahat dan barokah bagi kita semuanya. Karenanya kami harus sampaikan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih kepada Kementerian Agama dalam hal ini Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah berkenan bekerja sama dengan Bapak dan Ibu semuanya, para aktivis pengelola daripada Madrasah Diniyah Takmiliyah dan juga lembaga pendidikan Taman Al-Quran maupun juga pondok-pondok pesantren, untuk kemudian pada kali ini, siang hari ini, merealisasikan salah satu daripada program pemerintah, program Kementerian Agama yang sudah disetujui oleh DPR RI, oleh Komisi 8. Salah satu di antaranya adalah untuk memberikan bantuan atau memberikan santunannya untuk peningkatan kualitas pendidikan dan atau untuk biaya operasional pendidikan yang peruntukannya tadi telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ades Hadi Syamsuri. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah salah satu makna dari demokrasi, dari kita mempunyai wakil rakyat di DPR RI. Wakil rakyat itu seharusnya memang memperjuangkan kepentingan rakyat, menjadi wakil daripada rakyat yang akan memperjuangkan apa yang menjadi maslahat bagi rakyat. Kami mendengar dan kami dalam beragam pertemuan dan reses, kami mendengar secara langsung bagaimana kesulitan daripada lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam, madrasah, pesantren, dan lain sebagainya, pada saat COVID-19 ini. Karenanya berkali-kali sejak rapat kerja pertama dengan Menteri Agama, saya waktu itu sudah menyampaikan agar Kementerian Agama betul-betul peduli dan mempedulikan dan membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam. Apakah pesantren, madrasah diniyah, termasuk juga membantu para guru ngaji, para ustadz, dan lain sebagainya. Apalagi ketika kemudian beberapa pesantren juga terkena dampak daripada COVID-19. Apalagi karena diberlakukannya sistem belajar jarak jauh, maka banyak lembaga pendidikan termasuk apalagi madrasah yang kemudian juga terdampak. Dan ternyata banyak juga yang kemudian terdampak karena
tidak mempunyai laptop, tidak mempunyai handphone pintar, tidak ada internet, tidak ada wifi, tidak ada pulsa, sehingga kemudian banyak semuanya bermasalah. Padahal kita mengetahui bahwa pendidikan adalah hal yang sangat dipentingkan. Dan tugas negara, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar, ada juga diantara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ketika bangsa lagi susah akibat COVID-19, maka kami di DPR selalu mengingatkan pemerintah agar betul-betul melaksanakan kewajibannya untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan, para guru, para ustadz, termasuk guru honorer, untuk kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah, untuk guru honorer pun juga kemarin Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan akan mendapatkan bantuan. Untuk pesantren juga beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu Kementerian Agama sudah menyatakan akan menggelontorkan anggaran untuk membantu pesantren. Dan salah satu realisasi daripada program itu adalah kali ini. Hari ini akan diluncurkan pemberian surat untuk bisa mendapatkan realisasi daripada bantuan operasional pendidikan dari Kementerian Agama, dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Kami harus sampaikan juga sebelum saya lanjutkan bahwa memang tugas kami juga adalah untuk membela kepentingan umat. Karenanya jelas sekali fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR, kami berada di garda terdepan untuk menegaskan, menolak rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila, karena rancangan undang-undang itu tidak mementingkan tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di sana kalau disebut kadang-kadang hanya ketuhanan saja. Kalaupun disebut tidak di nomor satu. Kadang-kadang disebutnya ketuhanan yang berperadaban. Kadang-kadang disebutnya ketuhanan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu semuanya tidak sesuai dengan kesepakatan umat Islam terhadap Pancasila. Bahkan kemudian ada yang ingin memeras Pancasila itu menjadi Trisila atau Ekasila. Kalau itu dilakukan maka itu akan mencederai perjuangan dan sekaligus juga pengorbanan umat Islam dahulu yang sudah menyepakati Pancasila kita. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika kemudian ada rancangan undang-undang yang mencederai umat, tidak sesuai dengan Pancasila, tidak mementingkan ketuhanan yang Maha Esa, ya kami berada di garda depan untuk menolaknya, dan alhamdulillah penolakan kami juga didukung daripada ormas-ormas dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, dari ormas keagamaan non-Islam, bahkan dari pemuda Pancasila dan lain sebagainya, termasuk juga dari kalangan para legiun veteran. Dan alhamdulillah ini sepakati untuk kemudian akan dicabut dari RUU Prolegnas. Ketika kemudian ada kejadian-kejadian yang kemudian tidak menguntungkan umat Islam seperti kasus di Palestina, maka kami pun juga berada di garda terdepan untuk membela bangsa Palestina, dan kami apresiasi sikap pemerintah Indonesia yang tetap membela bangsa Palestina. Jadi begitulah kami di DPR memperjuangkan kepentingan umat, kepentingan bangsa melalui jalur di DPR. Jadi mempunyai wakil di DPR insya Allah banyak manfaatnya, karena kepentingan kita bisa kita bela, termasuk kepentingan umat bisa kita bela, madarat juga bisa kita koreksi. Ya memang kadang-kadang tidak semuanya bisa kita realisasikan, hanya karena kadang-kadang kalau voting kita kalah voting. Tapi kalau babnya tidak voting, maka insya Allah usulan kita bisa diterima. Termasuk usulan terkait dengan masalah bantuan untuk pondok pesantren. Itu termasuk yang paling vokal sejak dari awal adalah kita dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan tentu juga dari kawan-kawan dari fraksi-fraksi yang lain, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa direalisasikan. Bapak dan yang saya hormati, saya harus sampaikan sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Samsuri, lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid, dan Rasulullah juga pernah menyampaikan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Karenanya kita sampaikan terima kasih kepada Kementerian Agama, dalam hal ini kepada Dinas Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah merealisasikan program ini, dan kita berharap agar program ini betul-betul dari sisi kami tidak membeda-bedakan seluruh data yang ada di Kementerian Agama, di Dinas Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, baik itu data tentang pesantren, madrasah, TPQ dan lain sebagainya, itu prinsipnya kami perjuangkan, kami usulkan semuanya. Tapi kemudian oleh Kementerian Agama dilakukan penelitian, dilakukan pendetailan terhadap data-data yang ada.
ternyata ada yang kemudian datanya sudah tidak valid, ternyata ada yang kemudian masalah terkait dengan persyaratan yang tidak terpenuhi, sehingga belum semua yang diusulkan itu disetujui. Untuk pondok pesantren, dari 12 pondok pesantren yang tercatat, yang kami usulkan, 5 yang belum disetujui. Artinya 7 sudah disetujui, lebih dari 50%. Dari Madrasah Diniyah, Takmiliyah, dari 142 nama yang ada di sana, kami usulkan semuanya, yang disetujui adalah 111. Jadi, tinggal 142, jadi masih sekitar ya 20-an ya. Dari TPQ dari 276 yang sudah disetujui ada 241. Jadi mudah-mudahan seluruh yang sudah disetujui itu akan kemudian bisa mendapatkan haknya yang merupakan bantuan dari Kementerian Agama secara penuh. Dari sisi kami PKS menegaskan bahwa dan baik saya maupun juga staf, tenaga ahli, Pak Rahman dan semuanya yang sudah membantu pengusulan ini dan memenuhi persyaratan yang dimintakan, kami tidak melakukan pemotongan apapun. Sepenuhnya 100% dari Kementerian Agama itu yang kemudian sepenuhnya akan Bapak terima. Tidak ada pemotongan, tidak ada pengurangan, semuanya sepenuhnya adalah amanah yang harus disampaikan kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah, kepada pondok pesantren, kepada TPQ, kepada umat yang berhak. Dan karenanya pun kami berharap Bapak dan Ibu semuanya juga bisa mempergunakan dana yang ada ini secara amanah, secara maksimal untuk kemudian bisa menghadirkan barokah, kepercayaan dari semua pihak supaya program ini bisa berkelanjutan. Tadi terima kasih Bapak Samsuri menyampaikan bahwa beliau berharap agar kerjasama ini bisa berlanjut. Nah, berlanjut tentu akan bisa terjadi kalau kita semuanya betul-betul amanah. Tidak ada yang kemudian terselewengkan, tidak ada yang kemudian termubadirkan. Dana yang ada bisa dimaksimalkan secara yang terbaik, yang paling prioritas, dan mudah-mudahan akan membuka mata hati yang lain untuk ikut membantu. Sehingga kemudian banyak keperluan daripada Madrasah Diniyah maupun juga pondok pesantren maupun LPTQ akan juga bisa semakin dipenuhi. Sekali lagi, kerjasama memang sangat diperlukan agar kita semuanya semakin bisa melaksanakan amal dengan sebaik-baiknya. Ada yang mengingatkan, ada yang menyemangati, ada yang mengkoreksi, ada yang kemudian mendukung. Begitulah kondisi yang penting untuk kita kerjakan bersama. Karena kondisi COVID-19 ini memberikan kepada kita satu fakta bahwa kehidupan ini ternyata begitu sangat misterius ya, bahkan bisa jadi sangat tidak kita duga. Nah, sekarang ada kondisi baru di mana COVID-19 ini bahkan menghadirkan kondisi orang sama sekali tidak punya gejala sakit dan bahkan gejalanya semuanya seolah-olah sehat semuanya, dan kemudian ternyata kena dan dalam satu hari kemudian Allah memanggil. Kita tidak ingin kemudian kondisinya kita su'ul khotimah. Jakarta ini termasuk penyebaran COVID-19-nya termasuk ya sangat masif. Korban semakin banyak, rumah sakit juga semakin susah gitu ya. Sekolah-sekolah kita pun juga belum banyak yang diizinkan untuk terbuka tatap muka. Karena memang masalahnya sangat berat masih. Jadi karenanya kita penting untuk seluruh waktu kita, seluruh amanah kita kerjakan secara maksimal, secara yang terbaik, supaya menghadirkan berkah, supaya terjauhkan dari fitnah, supaya menghadirkan husnul khotimah. Apapun yang Allah tetapkan bagi kita semuanya, kalau kita lakukan seluruh kehidupan kita dengan amanah, termasuk amanah pengelolaan dana bantuan biaya operasional pendidikan dari Kementerian Agama ini, kalau kita lakukan secara amanah, insya Allah akan menghadirkan berkah. Bila pun kemudian ada terjadi apapun dengan kita, insya Allah mudah-mudahan karenanya menjadi bagian daripada amal soleh, amal jariah, sedekah jariah yang akan membawa kepada terjadinya husnul khotimah. Dan mudah-mudahan dengan bantuan semacam ini akan bisa menghadirkan pengelolaan lembaga pendidikan dengan baik, supaya kita bisa terus dalam kondisi yang berat seperti COVID-19 ini, tapi kita tetap bisa mempersiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi pelanjut kita, secara lebih baik. Jangan sampai sudah terkena musibah COVID-19, kemudian ilmu agamanya luruh, kemudian ngajinya lupa, baca Al-Qurannya lupa, akhlaknya juga lupa. Kalau itu terjadi, akan terjadi musibah yang lebih dahsyat, yaitu musibah beragama, musibah akidah. Jadi jangan sampai sudah terkena musibah COVID-19, terkena musibah akidah kita juga, musibah ibadah kita juga, musibah belajar kita juga.
itu tidak boleh terjadi. Untuk itulah karenanya kami di DPR bersama dengan Kementerian Agama sepakat bahwa bahwa anggaran juga untuk membantu pesantren, membantu lembaga pendidikan, membantu madrasah, termasuk juga membantu siswa, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan Kementerian Agama akan juga dapat terus melaksanakan amanah ini dengan yang lebih baik lagi dan yang selalu menghadirkan keberkahan. Dan kita semuanya pun juga bisa melaksanakan amanah ini dengan yang terbaik, supaya kemudian program ini bisa menjadi amal soleh, menjadi barokah, dan berkelanjutan bukan hanya untuk sekali ini saja, dan mudah-mudahan karenanya akan membawa kepada peningkatan atau menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi lembaga pendidikan keagamaan kita, baik di madrasah, pesantren maupun juga lembaga pendidikan tahfidz Al-Quran maupun yang lainnya. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasamanya Bapak Dr. Haji Samsuri, dan dari Jakarta Selatan belum bisa hadir karena barengan dengan acara dengan BPKP atau BPK, insya Allah nanti akan terus bisa bekerjasama dengan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Dr. Haji Samsuri, terima kasih pada rekan-rekan dari Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian pengelola dan para aktivis di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Doakan kami agar bisa terus berkhidmat lebih banyak lagi, lebih baik lagi, lebih bisa memperjuangkan lebih banyak lagi Madrasah Diniyah Takmiliyah dan juga Pondok Pesantren maupun juga LPTQ. Dan mohon maaf bila belum semuanya bisa terlaksana pada kali ini, bukan karena kami PKS tidak ingin memperjuangkan, kami sudah perjuangkan, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi, yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, yang kita semuanya penting untuk mengikutinya, agar program ini bisa berjalan dengan baik dan benar, jauh daripada masalah, jauh daripada fitnah. Kami memperjuangkan semuanya, kami tidak membeda-bedakan, semuanya kami perjuangkan dengan semaksimal yang bisa kami lakukan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan perjuangan ini diterima oleh Allah sebagai bagian dari ibadah dan kemudian bermanfaat dan maslahat untuk kita semuanya, untuk kemudian bisa menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan agama baik di pesantren, di madrasah diniyah maupun juga di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Sekali terima kasih kepada Bapak Dr. Said Samsuri yang telah berkenan hadir. Terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan semuanya yang telah berkenan hadir juga pada siang hari ini. Kita saling mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan barokah, memberikan manfaat dan maslahat, dan menghadirkan pendidikan beragama yang berkualitas, supaya COVID-19 ini pun juga bisa kita sikapi dan kita selesaikan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa nasrum minallahi wa fitun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.